Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Para mahasiswa yang dibanggakan, kita lanjutkan pertemuan kuliah kita, Metafisik Ketuhanan, dengan judul Ma'rifatullah dan Kesempurnaan Manusia. Ma'rifat Tuhan atau dalam Islam disebut dengan Ma'rifatullah. Dalam pertemuan ini kita nanti akan membahas proses pengenalan kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa penting kita mengenal Tuhan? Yang kedua adalah perjalanan spiritual manusia. Bagaimana perjalanannya itu? Ya. Dan yang ketiga adalah konsep insan kamil dalam perspektif metafisika ketuhanan. Ya, nanti kita akan bahas secara bertahap. Baik para mahasiswa, dari ma'rifat itu nanti outputnya, ya, akhirnya hasilnya adalah akan menuju insan kamil. Para mahasiswa, bahwa tujuan tertinggi dalam metafisika ketuhanan dan tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah, pengenalan mendalam terhadap Tuhan. Bukan sekedar mengetahui melalui akal, ya, bahwa alam ini tercipta dengan tersusun dengan teratur, dengan rapi, ya, dengan terkendali. Bukan hanya dari perspektif akal saja, tetapi ada yang lebih penting adalah melalui pengalaman spiritual, ya, melalui penyucian jiwa dan pancaran ilahi dalam hati. Para mahasiswa, sekarang kita masuk kepada proses ma'rifatullah. Apa prosesnya? Bagaimana prosesnya? Pengenalan mendalam kepada Tuhan, ya, prosesnya adalah melalui pengalaman dan penyucian jiwa. Tanpa pengalaman, tanpa penyucian jiwa, ma'rifatullah tidak akan tercapai. Ya. Nah, kalau tercapai bagaimana? Apa dampaknya? Dampaknya hasilnya adalah menjadi insan kamil. Ya. Manusia yang mengembangkan seluruh potensi jasmani, intelektual, moral, dan spiritual. Jadi insan kamil itu adalah sebetulnya manusia sempurna, itu ya, sempurna dari potensi jasmani, ya, sempurna dari potensi intelektual, sempurna dari potensi moral dan spiritual. Jadi tidak hanya kepada moralnya saja atau spiritualnya saja, tapi juga jasmani, intelektual, moral, spiritual menjadi satu kesatuan yang utuh, yang sempurna. Baru dikatakan insan yang sempurna atau insan yang kamil. Kalau tidak utuh, ya dia tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti tidak insan kamil. Para mahasiswa yang banggakan. Nah, di awal kita harus memahami terlebih dahulu adalah pengertian ma'rifatullah itu. Ya. Apa itu ma'rifatullah? Ya. Ma'rifatullah berasal dari ma'rifah. Ini bahasa Arab. Artinya apa? Ya, mengenal secara mendalam. Itu ma'rifah. Jadi kalau kita ingin mengenal sesuatu secara mendalam, ya namanya ma'rifah. Ya. Dia bukan hanya pengetahuan intelektual tentang Tuhan, tadi saya katakan.
Dia bukan hanya dari aspek intelektual saja, tetapi yang diharap dan dibutuhkan itu adalah dari aspek pengalaman kesadaran spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Itu yang definisi marifatullah itu merasa hadir, ya, merasakan hadir Tuhan dalam kehidupan seseorang dari mulai pagi sampai malam pagi lagi, mulai di kantor, di sawah, di ladang, di mana saja, ya, dia merasa hadir Tuhan di dalam kehidupan. Dengan demikian, apa dampaknya kalau hadir Tuhan? Kalau hadir Tuhan beserta kita merasakan dari Tuhan, itu otomatis, ya, ya, sumber-sumber yang dari syaitan itu akan menyingkir. Orang kalau beserta Tuhan dalam hidupnya, ya, tidak ada lagi kejahatan, maksiat, dosa yang dilakukannya. Kenapa? Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia ingat dengan Tuhan. Dia sadar beserta Tuhan. Ketika dia ingin berzina, ketika dia ingin mengambil hak orang, ketika dia ingin korupsi, ya, dia ingat bahwa Tuhan besertanya, Tuhan menyaksikannya, Tuhan hadir besertanya. Ketika dia membuat kejahatan apa saja, ya, terhindar kalau, ya, dia selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pagi sampai malam dan dimanapun dia berada, Tuhan selalu serta dengan dia. Kalau Tuhan beserta dengan dia, setan akan jauh dari kehidupan. Kalau setan akan jauh dari kehidupannya, perbuatan-perbuatan yang dari setan, sia dosa itu dapat terhindari. Ya, baik nih siswa. Pada tingkat ini Tuhan tidak hanya menjadi objek kajian, melainkan pusat orientasi. Semakin dalam makrifat seseorang, semakin kuat hubungannya spiritualnya dengan Tuhan. Semakin dalam lagi, semakin kuat spiritualnya dengan Tuhan. Tapi kalau dia semakin uh, rendah makrifatnya, tipis makrifatnya, ya, dia semakin lemah hubungannya sama Tuhan. Semakin jauh dia dari Tuhan. Kalau semakin jauh dari Tuhan, maka dia akan dekat dengan syaitan. Kalau dekat dengan syaitan, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat. Para mahasiswa, ya, pengetahuan contohnya dari buku itu hanya memberi informasi, ya. Nah, sedangkan pengalaman langsung menghasilkan pemahaman yang lebih nyata. Dengan demikian pula Ma'rifatullah adalah merasakan kehadiran Tuhan, bukan sekadar teori. Kalau kita baca buku, kita baca kita, itu kan teori, ya, ya. Tetapi antara teori dengan pengalaman dan praktek itu sebuah satu kesatuan yang utuh. Para mahasiswa yang berbahagia. Sekarang kita masuk ke bagian perbedaan ilmu dan ma'rifat. Apa bedanya? Nah, yang pertama, sumbernya. Sumbernya berbeda. Ilmu itu diperoleh melalui kitab, melalui belajar, membaca, mendengar, dan berpikir. Ya. Sedangkan ma'rifat diperoleh melalui pengalaman batin dan penyaksian spiritual. Kemudian apa lagi bedanya? Menjelaskan tentang Tuhan. Kalau ilmu, ya, teori menjelaskan konsep, ya, secara rasional. Ya. Kalau ma'rifat, ya,
Pengalaman membuat seseorang benar-benar memahami cinta dia dengan Tuhan. Itu bedanya. Kalau tadi ilmu, teori, ya cinta dengan Tuhan. Kalau makrifat, ya paham berdasarkan pengalaman sehingga dia cinta dengan Tuhan. Artinya antara ilmu dan makrifat itu saling uh, saling saling mengikat satu dengan yang lain. Ya, ilmu menjadi jalan menuju makrifat, sementara makrifat menyempurnakan ilmu. Makrifat tanpa ilmu, ya juga tidak sempurna. Ya, ilmu tidak sampai ke makrifat, tidak sempurna. Oleh karena itu, ilmu menjadi jalan menuju makrifat, sementara makrifat menyempurnakan para mahasiswa yang berbahagia. Nah, dalam ilmu tasawuf ada istilah mengenal Tuhan melalui diri sendiri. Nah, ini menarik. Apa maksudnya dan bagaimana caranya? Para sufi, ya dalam Islam itu ada uh, kaum sufi, ya, menekankan bahwa salah satu jalan menuju ma'rifatullah adalah mengenal diri sendiri. Manusia yang memahami hakikat dirinya akan menyadari keterbatasan dan ketergantungan dan asal-usul spiritual. Ya, kalau orang memahami hakikat dirinya, dia memiliki keterbatasan. Umurnya dia bisa tidak tahan, matanya ada batas, pendengarannya ada batas, kekuatannya ada batas, ilmunya ada batas. Ya, tidak mungkin ada orang yang matanya baik selama-lamanya, telinganya terang, telinganya mendengar selama-lamanya, tenaganya kuat selama-lamanya. Itu tidak mungkin. Artinya manusia itu memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan itu, maka ada zat yang tempat dia bergantung. Kemudian itulah salah satunya asal-usul spiritual. Kesadaran tersebut mengantarkannya kepada pengenalan terhadap Tuhan sebagai sumber keberadaan. Karena itu, introspeksi menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual.